Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan yang pastinya seperti biasa di hari Minggu ini saya Madi Sekudan Karang kembali hadir di Dialog Harmoni Bali. Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan telah memperluas cakupan program vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil untuk menekan angka risiko penularan bahkan kematian akibat COVID-19 pada ibu hamil. Dan hari ini atau sore hari ini kita akan mengambil sebuah topik yang akan kita perbincangkan yaitu vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Tentunya sudah hadir Dr. Wayan Artana Putra SPOGK. Kita akan membahasnya. Topik kita pada sore hari ini. Om Swastiastu, dokter. Swastiastu. Apa kabarnya, dok? Baik, Pak. Sehat selalu, nggih. Dokter, terima kasih sudah datang kembali di program Harmoni Bali. Dok, ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik kita vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Dan di awal saya sudah menyampaikan bahwa ini cakupan program vaksinasi COVID-19 ini kembali diperluas setelah anak-anak usia 12 sampai 17, kemudian ibu hamil dan menyusui dan saudara-saudara kita yang disabilitas pun mendapatkan vaksin COVID-19. Ini kenapa penting sekali? Seberapa pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil, dok? Ya, baiklah. Ini pertanyaannya sangat bagus ini ya. Jadi begini, Pak. Jadi sebelum kita kan sudah memasuki bahkan melewati gelombang kedua ya, COVID itu ya. Nah, pada gelombang pertama itu pemerintah mulai melakukan vaksinasi. Cuman waktu itu kan yang prioritas itu tenaga kesehatan, kemudian publik, pekerja-pekerja publik, gitu ya. Nah, kemudian waktu itu ibu hamil belum divaksin. Alasannya adalah karena masih takut belum ada uji klinis keamanan vaksin pada ibu hamil. Nah, waktu itu ibu hamil tidak divaksin, gitu. Nah, kemudian setelah muncul serangan COVID gelombang kedua, ternyata banyak sekali korban COVID itu ibu-ibu hamil. Bahkan ya termasuk kematian ibu kita itu meningkat drastis. Salah satunya adalah akibat dari COVID-19 ini. Dan ibu hamil itu bila terkena COVID itu 50% akan menunjukkan gejala dan 30%-nya langsung berat ya. Nah, karena sebenarnya secara imunologi ibu hamil itu adalah rentan. Karena terjadi penurunan respon imun ya, kemudian karena terjadi peningkatan reaksi inflamasi namanya peradangan khususnya di trimester ketiga. Nah, itu sel-sel inflamasi meningkat sehingga di mana kita ketahui bahwa sitokin itu yang berbahaya adalah sitokin stormnya, badai radang namanya. Bahasa medisnya sitokin storm ya, sitokin storm. Nah, sedangkan ibu hamil itu dalam keadaan inflamasi, peradangan. Kalau kena itu dia cepat sekali memburuk. Jadi dari data-data di Rumah Sakit Sanglah, itu yang meninggal kebanyakan ibu hamil terutama trimester ketiga. Ya. Nah, maka dari itulah setelah kita melihat di luar negeri setelah dilakukan beberapa uji pada binatang gitu ya. Ya memang kalau idealnya memang uji klinis itu sampai fase 4 ya. Tapi kalau dalam keadaan emergensi, dalam keadaan pandemi seperti ini, mungkin uji pada binatang itu sudah dianggap cukup aman. Nah, makanya diputuskan setelah serangan COVID gelombang kedua ini diputuskan bahwa ibu hamil juga akan divaksin. Nah, tentu saja itu sudah ada riset di luar negeri ya, di mana vaksin COVID ini aman pada ibu hamil. Nah, riset ini dikumpulkan data-data dulu kan pada ibu-ibu yang tidak sengaja divaksin gitu. Kan dulu ada beberapa ibu hamil yang tidak tahu hamil, yang tidak mengetahui dirinya hamil. Nah, kemudian diikuti gitu. Nah, ternyata setelah dikumpulkan data-data yang beberapa ibu hamil yang tidak sengaja divaksin itu malah tidak terlalu berefek. Jadi risiko keguguran, cacat bayi itu tidak ada peningkatan signifikan dibandingkan dengan populasi umum gitu. Nah, dari situ disimpulkan mungkin ini sudah cukup aman gitu. Nah, ini kemudian BPOM juga sudah mengeluarkan menyatakan ini bisa dilakukan untuk di Indonesia. Mungkin itu latar belakangnya akhirnya ibu hamil pun akhirnya bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini, dok. Betul, Pak. Kalau kita berbicara tentang data sendiri ini, dokter, kalau untuk di Bali saja ini cukup banyakkah korban ibu hamil akibat COVID-19 ini, dok?
Iya, data pastinya saya tidak, angka pastinya belum tahu ya. Cuma pernah saya lihat itu kemarin sampai bulan Maret itu ya, itu hampir 80-an. Jadi yang meninggal itu sekitar 20 atau 30-an gitu. Jadi yang Itu cukup tinggi persentase juga ya, yang bergejala itu gejala berat itu hampir 80% itu meninggal. Gitu. Jadi cukup ganas ya. Jadi kalau pada ibu hamil cepat memburuk dia. Gitu. Kalau sudah sampai pakai ventilator itu paling 5% yang bisa diselamatkan. Baik. Dan dari situ makanya lebih baik dicegah, jangan sampai ibu-ibu itu terkena COVID dengan gejala berat. Ya, baik. Gitu, ya. Dokter Ratana, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana vaksin COVID-19 pada ibu hamil ini. Dan pemirsa, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang bersama Dr. Wayan Artano Putra bagaimana vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silahkan Anda pun bisa mengajukan pertanyaan pada Dr. Putra tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana vaksin COVID-19 pada ibu hamil masih menjadi topik kita. Masih bersama Dr. Wayan Artano Putra, SPOGK. Dan yang pastinya nanti silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Kalau tadi Dr. Putra sudah menyampaikan seberapa penting sih sebenarnya vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil tersebut. Dok, ini kalau kita berbicara tentang ibu-ibu hamil yang memang sudah dari di awal saya sempat mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah memperluas cakupan program vaksinasi untuk ibu hamil ini sendiri. Adakah syarat atau ketentuan khusus pemberian vaksin COVID-19 pada seorang ibu hamil, Dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya vaksin ibu hamil itu tidak ada syarat-syarat khusus ya, sama dengan vaksin yang lain. Cuma ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Jadi ibu hamil itu boleh divaksin setelah kehamilan di atas 12 minggu ya. Nah, di atas 12 minggu itu dengan asumsi bahwa masih dikhawatirkan terjadinya efek pada bayi ya. Karena bayi di bawah 12 minggu itu kan dia masih dalam periode organogenesis namanya. Jadi pembentukan organ-organ tubuh ya. Nah, itu akan sangat rawan. Walaupun beberapa binatang studi pada binatang percobaan itu terbukti aman, tapi kita untuk menghindari kekhawatiran itu makanya diambil di atas 12 minggu. Nah, yang kedua, mungkin ada beberapa penyakit seperti misalnya ibu hamil dengan preeklamsia ya. Preeklamsia itu hamil dengan darah tinggi, dengan ada dari laboratorium kencing itu ada protein, nah itu khas pada kehamilan itu mungkin sementara tidak divaksin. Atau ada ibu yang riwayat alergi pada vaksin pertama itu misalnya dia shock langsung alergi. Nah itu sementara kita tidak berani vaksin. Nah mungkin itu. Kemudian penyakit-penyakit seperti kanker, nah itu sementara masih ditunda. Kalau penyakit yang lain misalnya seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung yang masih terkontrol lah istilahnya, nah itu masih tetap dibolehkan. Jadi tidak perlu ada pengantar khusus dari dokter kandungan, itu tidak perlu ya. Jadi cukup datang ke tempat-tempat vaksin, di situ kan ada screenernya juga. Biasanya di meja satu itu ada dicek tensinya, kemudian di anamnesis lah ditanya-tanya ada penyakit apa gitu. Itu ada screeningnya, itu cukup. Jadi tidak perlu syarat membawa pengantar dari dokter kandungan, itu tidak perlu. Jadi sebelum divaksin ini screening terhadap status kesehatan ibu hamil ini lebih ketat lagi, seperti itu kah, Dok? Ya, di tempat vaksin itu aja ada 2 meja istilahnya. Meja 1 itu untuk screening, meja 2 itu baru penyuntikan. Nah, di meja 1 itu ada diperiksa dulu lah, tensinya, dicek, ditanya ada riwayat penyakit apa saja kan gitu di anamnesis istilahnya. Nah, itu kalau tidak ada yang berat sekali, tidak ada riwayat alergi pada vaksin sebelumnya itu aman saja, masih boleh divaksin.
Ini berarti sekali lagi ini seorang ibu hamil pun boleh divaksin COVID-19 ini sendiri, tetapi dengan catatan-catatan seperti yang dokter sampaikan. Ini diantaranya dia hamil di atas 12 minggu seperti itu. Tapi kalau di bawah 12 minggu itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Baik, dok. Ini apa risiko ibu hamil apabila terpapar COVID-19, dok? Ya, begini ya. Jadi penyakit COVID-19 ini kan sudah banyak diketahui dia menyerang daripada pernapasan ya, paru-paru, karena di situ ada reseptornya istilahnya. Nah, ibu hamil itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa ibu hamil itu dianggap rentan? Yang pertama, ada perubahan-perubahan hormonal pada ibu hamil ya, di mana terutama di trimester ketiga dia itu akan terjadi penurunan kekebalan karena imunoglobulin ibu itu akan menurun. Karena ibu hamil itu kan harus dibuat tumpul respon imunnya, karena ada bayi masuk itu kan protein asing. Kalau terlalu agresif respon imunnya, nanti bayinya diserang. Jadi sudah Tuhan menciptakan, mengatur itu sehingga respon imun itu diturunkan. Nah, sehingga demikian juga terhadap penyakit ya, responnya agak sedikit menurun, sedikit tumpul lah katakan gitu. Itu namanya imunokompromis istilahnya bahasa medisnya. Kemudian pada trimester ketiga terutama ya, itu terjadi perubahan fisik juga ya, di mana rahim ibu akan tumbuh membesar sehingga rahim ibu akan mendesak diafragma ke atas. Sehingga ibu itu akan terlihat sesak karena kapasitas menarik oksigen itu kan berkurang dia. Namanya pulmotidal istilahnya. Kan segar-segar aja narik napas. Nah, ini akan mempercepat dia terjadi aspeksia istilahnya, terjadi kekurangan oksigen. Ditambah lagi dia sesak. Biasanya kalau orang sesak kan responan narik napas dalam kan. Nah, untuk ibu hamil kan susah dia. Karena dia napasnya pendek-pendek karena diafragmanya tidak bisa bergerak aktif. Nah, dua hal inilah karena respon peradangan ibu yang meningkat dan penurunan respon imunologi, ditambah secara fisik dia kesulitan mengambil napas karena tekanan daripada rahim ke diafragma. Nah, inilah dua hal ini menyebabkan kenapa dia cepat memburuk dan cepat penurunan daripada saturasi oksigennya. Makanya dia harus cepat dipasang alat bantu napas. Nah, itu yang menyebabkan sehingga ibu-ibu hamil dikhawatirkan cenderung lebih cepat memburuk. Inilah yang dikatakan ibu hamil itu rentan sekali terhadap COVID-19 ini, dok. Betul. Karena dua hal tersebut. Ya, dok, apakah aman pemberian vaksin COVID-19 bagi ibu hamil seperti sekarang ini? Ya, jadi begini. Jadi vaksin yang dipilih sekarang menurut dari Departemen Kesehatan itu ada vaksin Sinovac ya, itu adalah jenis vaksin yang virus diinaktivasi. Yang kedua adalah RNA virus. Jadi yang dipakai adalah virus yang diambil sat RNA-nya itu ya, kemudian diperbanyak. Nah, jadi kalau terutama yang golongan Sinovac ini sama dengan vaksin konvensional. Jadi sama vaksin yang dulu sudah pernah kan, hepatitis B atau difteri gitu ya. Nah, DPT itu sama. Cara pembuatannya itu kalau yang golongan virus yang dilemahkan itu Sinovac, Sinopharm itu sama dengan virus yang vaksin yang sudah sering dipakai ibu hamil. Sehingga itu dianggap aman. Dan itu sudah dilakukan studi pada binatang percobaan. Nah, biasanya kan di kelinci dicoba. Nah, itu sampai saat ini terbukti masih aman. Nah, demikian juga jenis vaksin RNA virus ini. Yang kedua ini yang sering dipakai itu juga aman. Jadi dalam studi binatang percobaan, nah itu sampai saat ini tidak ada dijumpai adanya dampak pada bayinya. Kan itu yang sering ditakutkan pada vaksin bayi ibu hamil ya, dampak pada bayinya itu yang paling dikhawatirkan. Dan termasuk studi-studi di luar negeri, ibu-ibu yang tidak sengaja mendapat vaksin itu dikumpulkan itu, nah, itu juga tidak terbukti ada dampak pada bayinya. Nah,
Artinya dengan situasi pandemi seperti saat ini, kita perlu membuat suatu keputusan yang cepat. Memang tidak ideal sekali, memang istilahnya studi klinis itu ada sampai fase 4, Pak. Sampai ada relawan pada manusia itu kan lama sekali ya. Nah, karena situasi pandemi seperti ini, dianggap studi pada binatang saja sudah dianggap cukup aman untuk diterapkan pada ibu hamil. Jadi apa yang dikhawatirkan pada dampak bagi sang bayi nantinya di awal? Sampai saat ini belum ada laporan, Pak. Apa dampak negatif cacat apa pada bayi itu belum ada laporan sampai sekarang gitu. Jadi ya tetap kita berhati-hati saja istilahnya. Sehingga di bawah 12 minggu itu kita tidak sarankan dulu, tunda dulu. Karena itu proses istilahnya pembentukan organ-organ itu paling sensitif di situ, Pak. Bukan vaksin saja, termasuk obat-obat lain pun kita hindari di fase-fase di bawah 12 minggu itu. Harus sesedikit mungkin minum obat gitu. Itu memang fase paling rawan terjadinya cacat di situ. Walaupun belum terbukti vaksin COVID ini ada dampak di situ, tetap kita harus hati-hati dulu gitu. Makanya aman di atas 12 minggu. Oke, baik. Berarti vaksin yang diberikan nantinya kepada ibu hamil ini sendiri aman sekali, dijamin aman untuk sang ibu dan juga jabang bayi nanti yang dikandung tentunya. Ya, artinya sampai saat ini belum ada laporan. Sampai saat ini. Dan itu vaksin kita tahu ini banyak sekali merek-merek vaksin yang sudah beredar di lapangan seperti itu. Jadi bisa dengan vaksin yang sudah dokter sampaikan tadi. Iya, bisa. Jadi dua vaksin itu yang direkomendasikan. Ada satu lagi jenis vaksin virus vektor itu seperti J.J. Johnson dan AstraZeneca itu belum direkomendasikan. Ya, jadi yang dua itu aja yang direkomendasikan. Jadi Sinovac dan RNA vaksin. Seandainya ada kasus pertama sang ibu yang belum hamil mendapatkan vaksin yang direkomendasikan tersebut, kemudian selama menunggu vaksin yang kedua, ternyata sang ibu mengandung, hamil seperti itu. Ini apakah bisa berbeda vaksin yang didapatkan nantinya, dokter? Jadi begini, Pak. Jadi kita sudah ada sistem ya. Kita kan ada sistem apa namanya di PCare itu ya. Jadi sudah dibuat sistemnya itu, vaksin yang kedua tidak boleh berbeda dengan vaksin yang pertama. Nah, itu. Jadi kalau yang pertama sudah dapat misalnya Sinovac, yang kedua harus Sinovac lagi. Kalau yang dapat pertamanya Moderna misalnya, yang RNA virus, yang kedua harus Moderna juga gitu. Cuma yang susah itu kalau yang pertama dapat AstraZeneca. AstraZeneca itu kan itu golongan virus vektor. Nah, cuma dari Kemenkes itu belum masuk rekomendasi yang diberikan pada ibu hamil. Nah, itu biasanya kita nunggu dia sampai lahir dulu baru diganti dengan vaksin yang lain gitu. Atau disuntik dengan AstraZeneca lagi setelah lahir. Gitu. Jadi dengan catatan ketika ibu itu belum hamil mendapatkan suntikan AstraZeneca, dia harus menunggu sampai bayinya lahir. Ya, baru karena sudah lahir dulu bayinya baru kita disuntik gitu. Karena itu tidak masuk rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi mereka yang hamil mendapatkan vaksin AstraZeneca tidak boleh mendapatkan vaksin dengan merek yang sama. Ya, sampai saat ini. Jadi tidak boleh diganti masalahnya. Sebelum ambil AstraZeneca tidak boleh diganti dengan Sinovac atau Moderna. Jadi terpaksa dia harus nunggu sampai bayinya lahir. Setelah postpartum baru diberikan vaksin itu. Oke, apakah dosisnya sama, Dok? Sama dengan vaksin-vaksin yang diberikan kepada masyarakat umum seperti itu, Dok? Dosisnya sama saja. Sama? Dosisnya sama. Cuma itu ya, AstraZeneca itu kalau tidak salah ada laporan di luar negeri ada kasus trombosis pada ibu hamil. Apa itu, Dok? Artinya kayak penggumpalan darah semacam itu. Tapi itu sangat kecil sebenarnya. Mungkin dasarnya itu dipakai dasar sehingga sementara ini Departemen Kesehatan belum memasukkan itu. Tapi bisa saja keputusan itu suatu waktu berubah lagi karena yang namanya COVID ini kan masih sesuatu yang baru ya, sesuatu yang dinamis. Bisa saja ada penemuan-penemuan baru lagi, 2-3 bulan lagi ada keluar aturan baru lagi gitu. Jadi tidak bisa aturan sekarang ini berlaku pasti itu enggak, karena ini ilmu itu terus berkembang. Jadi akan banyak penemuan-penemuan baru, riset-riset baru, mungkin saja nanti berubah. Tapi sampai saat ini yang direkomendasikan dua itu saja. Jadi vaksin virus yang inaktif, Sinovac atau Sinopharm atau RNA virus, jadi golongan Moderna itu.
ya, sama Pfizer satu lagi. Berarti hanya itu saja yang direkomendasikan untuk pemberian vaksin terhadap ibu hamil. Betul. Baik. Sedangkan yang virus vektor itu kan AstraZeneca dan J.J. Johnson itu sampai saat ini belum. Nah, tidak tahu kedepannya bisa saja berubah. Ya, Dr. Putra, kita rehat sejenak ya. Nanti saya akan tanyakan tentang seperti vaksin-vaksin yang diberikan kepada masyarakat umum. Ini tentunya memiliki efek samping. Ini apakah ada efek samping yang perlu diwaspadai oleh seorang ibu hamil ketika atau setelah melakukan vaksinasi? Nanti kita akan bahas. Pemirsa, jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun ingin bertanya seputaran topik kita pada sore hari ini, bagaimana pemberian vaksin COVID-19 pada ibu hamil, masih bersama Dr. Wayan Artana Putra, SPOGK. Kami akan membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Harmoni Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana vaksin COVID-19 pada ibu hamil masih menjadi topik kita. Masih bersama Dr. Wayan Artana Putra, SPOGK. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361 894 8400 atau juga di 0361 894 8401. Kalaupun Anda mempunyai permasalahan atau mempunyai pertanyaan di seputaran topik kita, silakan. Nanti Dr. Putra akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Baik, Dokter, sembari kita menunggu penelpon Niki sendiri, sudah banyak juga yang sudah disampaikan. Nah, ini yang tadi yang sempat disampaikan tadi, saya kan sempat mau menanyakan tentang efek samping dari vaksin, pemberian vaksin terhadap ibu hamil ini sendiri, Dok. Apakah sama nih efek sampingnya kalau masyarakat umum yang merasakan, ada yang merasakan pusing, kemudian demam seperti itu. Ini adakah efek samping yang perlu diwaspadai oleh ibu hamil setelah mendapatkan vaksinasi nantinya, Dok? Iya, baik. Jadi efek sampingnya kurang lebih sama, Pak. Jadi dari dua vaksin itu, yang pertama adalah Sinovac atau Sinopharm itu, yang virus yang inaktif, itu lebih ringan biasanya efek sampingnya. Cuma efektivitasnya sedikit lebih rendah daripada Moderna. Jadi Moderna itu paling bagus efektivitasnya sampai 95% ya, untuk bentuk antibodi kekebalan. Memang efek sampingnya Moderna itu lebih keras ya. Jadi efek sampingnya meriang, kemudian pegal-pegal, ya, biasanya tebal khasnya itu di tempat suntikan tuh kayak pegal gitu. Kemudian ada sakit kepala juga. Gitu. Tapi dari beberapa penelitian justru ibu hamil itu sedikit lebih ringan efeknya daripada orang yang tidak hamil. Justru aneh nih, ada penelitian sedikit lebih ringan lah. Itu malah sedikit lebih ringan dia. Baik, Dokter, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Pak Komang Niki dari Denpasar. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Komang. Om Swastiastu, selamat sore. Ya, selamat sore. Om Swastiastu, selamat sore. Mau nanya, Dok. Iya, Pak. Mengenai vaksinasi kepada ibu hamil, sudah terlanjur divaksinasi. Bagaimana, Pak Komang? Pakai AstraZeneca. Tapi setelah itu istri saya positif hamil. Apa yang harus dilakukan, Dok? Vaksin pertama AstraZeneca, Pak? Ya, vaksinasi pertama kan AstraZeneca. Terus vaksin kedua pakai AstraZeneca juga. Tapi perkiraan saya sih terkena vaksinasi di awal. Apa yang harus semestinya saya lakukan, Dok? Sekarang hamil berapa bulan istrinya, Pak? Kemarin sempat ke bidan. Itu kira-kira sebulan dibilang. Oh, sebulan. Ya, baik, Pak. Jadi istri Bapak sudah mendapat vaksin AstraZeneca 2 kali berarti ya, Pak ya? Ya.
Jadi Iya, benar. sebenarnya ini sudah cukup untuk melindungi istri Bapak dari untuk mendapatkan kekebalan ya, imunologi terhadap virus COVID sebenarnya. Ya, jadi mungkin Bapak khawatir apakah AstraZeneca ini, vaksin AstraZeneca ini berdampak enggak pada bayi gitu ya. Nah, jadi dari penelitian dari kemarin kebetulan saya ada di Pokja Infeksi ya, POGI. Nah, itu memang dari pembahasan kita sebenarnya AstraZeneca ini sebetulnya aman juga. Jadi yang vaksin yang golongan virus vektor namanya AstraZeneca dan J.J. Johnson itu pun pada penelitian binatang di luar negeri itu juga sebenarnya aman baik pada ibu hamil. Cuman ya Departemen Kesehatan belum memasukkan itu di dalam list vaksin yang akan dipakai. Tapi kalau penelitian-penelitian di luar negeri pada studi binatang percobaan, AstraZeneca pun sebetulnya aman untuk ibu hamil. Jadi Bapak mungkin tidak perlu khawatir karena istrinya sudah terlanjur disuntik AstraZeneca dan sekarang hamil. Jadi menurut saya sih sejauh ini ya, jadi dari studi binatang percobaan itu tidak ada bukti adanya cacat bawaan pada bayi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Halo, Pak Komang? Ya, mungkin sudah terputus. Nah, ini setelah mendapatkan vaksin yang kedua, kemudian Pak Komang mengatakan istri beliau setelah mendapatkan vaksin kedua, kemudian hamil. Ya, nah, ini perlu divaksin lagi nggak sih, Dok? Enggak. Jadi kalau vaksin itu sudah 2 kali itu dianggap cukup, Pak. Jadi 2 kali. Cuma mungkin khusus untuk petugas kesehatan ya mungkin itu ada vaksin yang ketiga. Ya. Karena mungkin itu perlu perlindungan ekstra lah karena orang kesehatan itu kan berhadapan langsung ya. Mungkin paparannya terhadap COVID kan lebih tinggi. Nah itu pemerintah membuat vaksin yang ketiga. Jadi yang ketiga itu diganti Moderna. Jadi vaksin yang ketiga itu boleh berbeda dengan 1 dan 2. Tapi yang 1 dan 2 itu harus sama. Kalau yang 3 itu mix vaksin itu boleh berbeda. Nah, itu istilahnya vaksin itu kan di booster gitu. Jadi suntikan pertama dia menimbulkan sel memori istilahnya. Kedua itu di booster diperkuat lagi. Kalau ada yang ketiga itu lebih di booster lagi gitu. Tapi kalau untuk yang di luar petugas kesehatan itu 2 kali itu sudah dianggap cukup. Oke, baik, itu yang sudah diberikan solusi dari dokter Putra terhadap istri dari Pak Komang tentunya di Denpasar. Dan yang pastinya ini jangan khawatir ya, sudah mendapatkan vaksin yang kedua, walaupun saat ini kondisi Tungkara istrinya lagi mengandung, ini cukup sudah menjamin bahwa sudah mendapatkan kekebalan, bisa dikatakan demikian, Dok? Sudah cukup ya. Walaupun tidak sengaja vaksin AstraZeneca itu. Iya, jadi tidak sengaja seperti itu ya. Karena studi-studi sebelumnya juga begitu. Jadi penelitian di luar negeri itu yang tidak sengaja dapat vaksin yang dulu kan ada Sinovac itu diteliti. Nah, itu aman gitu. Jadi sebenarnya itu dah saya bilang itu kalau di luar negeri itu aman. Cuma kita di Indonesia itu belum memasukkan itu. Ya, kembali lagi Dok, ini berarti ketika seorang ibu hamil setelah mendapatkan vaksinasi ini sendiri, kemudian merasakan gejala seperti yang dokter sampaikan atau efek samping bisa dikatakan demikian, berarti itu sudah lumrah aja, bisa dikatakan demikian. Iya, jadi penanganan efek sampingnya sama dengan orang biasa ya. Biasanya kita berikan obat paracetamol itu panas ya. Jadi yang sifatnya bukan antiinflamasi. Jadi kita menghindarkan analgetik yang antiinflamasi. Jadi kita tidak bisa menghilangkan inflamasinya. Jadi yang diberikan itu cukup paracetamol itu sudah cukup efektif. Selama ini dengan paracetamol itu sudah cukup efektif. Jadi efek sampingnya sama saja dengan masyarakat yang mendapatkan masyarakat yang tidak hamil, bisa dikatakan demikian. Malah ada penelitian ya sedikit lebih rendah malah sedikit lebih rendah, Dok. Betul, ya dari statistik yang saya baca itu malah lebih rendah. Dok, dokter punya data nggak sih, Dok, seperti apa capaian vaksinasi ibu hamil untuk di Bali lah, bisa dikatakan demikian saat ini, Dok? Ini saya belum karena ini sedang proses. Tapi respon dari masyarakat khususnya ibu-ibu hamil ini sendiri untuk mendapatkan vaksin ini, mereka juga antusias sekali. Ya, bagus. Kalau di Bali biasanya rata-rata masyarakat itu
nurut gitu lah, cepat. Jadi yeah. kalau burung begini biasanya di Bali selalu dijadikan pilot proyek ya. Jadi karena masyarakat itu educated lah istilahnya. Yeah. Jadi respon daripada ibu hamil itu malah bagus sekali. Jadi memang data angka aja saya belum ngecek ke dinas kesehatan, tapi yang jelas sangat bagus responnya. Ya, mungkin ini juga suatu bentuk sosialisasi bagi ibu-ibu hamil, seperti yang di awal saya mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan sekali lagi ini cakupan program vaksinasi COVID-19 kembali diperluas untuk ibu hamil ini sendiri, salah satunya ibu hamil. Berarti ada keuntungan vaksin bagi ibu-ibu hamil, Dok. Seperti apa nantinya? Ya, tentu saja begini. Jadi vaksin itu pertama kan targetnya memberikan kekebalan pada ibunya, gitu kan. Nah, kemudian antibodi yang muncul pada ibunya itu bisa ditransfer ke bayinya, Pak. Jadi lewat sirkulasi uterine plasenta, ya. Nah, itu bayinya di dalam rahim itu sudah mulai dapat kekebalan juga, kekebalan pasif namanya dari ibunya. Nah, kemudian setelah bayi itu lahir, bayi kan menyusui lagi. Yeah. Nah, itu dari ASI pun dari beberapa penelitian itu bisa ditransfer lewat ASI. Jadi bayi itu dapat keuntungan dari ibu yang divaksin. Jadi dia dapat kekebalan pasifnya. Nah, kemudian tentu saja secara kalau kita lihat dari komunitas ada namanya kekebalan herd immunity ya, kekebalan kelompok. Yeah. Bila komunitas itu minimal 80% sudah divaksin, ini yang 20% ini walaupun ada yang tidak divaksin itu akan aman dia. Karena ketika virus itu menyebar, dia akan berhadapan dulu dengan orang-orang yang sudah kebal. Sehingga walaupun ada beberapa yang tidak divaksin itu akan aman, tetap aman gitu. Jadi target herd immunity minimal 80% dia sudah hitung-hitungnya sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu 100% divaksin. Gitu. Jadi itu keuntungannya. Jadi semakin banyak orang divaksin, itu akan bisa melindungi orang-orang yang tidak yang sedikit itu bisa terlindung dia. Jadi bisa dieradikasi. Dibandingkan kalau banyak yang tidak vaksin, virus itu akan cepat menyebar karena dia akan mencari orang yang kekebalannya lemah ya. Dia akan tumbuh situ nyebar. Tapi ketika orang sudah kebal, sana dia akan putus rantainya gitu. Nah, itu yang disebut dengan herd immunity. Jadi kekebalan kelompok. Jadi semakin banyak komunitas masyarakat kita yang divaksin akan lebih cepat mencapai herd immunity itu. Nah, itu baru kita bisa dikatakan bebas dari pandemi. Akan menjadi endemis dia. Oke, baik. Dok, tadi di awal dokter mengatakan salah satu syarat untuk mendapatkan vaksin bagi ibu hamil adalah setelah kehamilan di atas 12 minggu. Berarti ketika seorang ibu yang saat belum hamil, belum mendapatkan vaksin, berarti ibu tersebut harus mendapatkan 2 kali suntikan vaksinasi juga. Seperti masyarakat umumnya, seperti itu, Dok. Betul. Ya, jadi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan tentunya. Ya, dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Jadi jangka waktu jarak vaksin pertama dan kedua itu adalah 4 minggu ya, 28 hari. Nah, kalau bisa diusahakan vaksin yang kedua itu di bawah 33 minggu. Jadi yang vaksin pertama itu di atas 12 minggu. Jadi kan jaraknya 28 hari ya, hampir sebulan ya. Kalau bisa tuh jangan terlalu mepet dekat kelahiran ya. Karena begini. Jadi diharapkan kalau sudah di bawah 3 minggu itu dia sudah mendapatkan 2 dosis, jadi ketika dia melahirkan, dia sudah mendapatkan kekebalan yang sudah mulai aktif. Karena kan paling tidak perlu 4 minggu itu untuk terjadi kekebalan gitu. Nah, jadi setelah kalau di bawah 33 sudah aktif, sudah divaksin, nanti setelah lahir, karena ibu itu masa periode yang sangat berisiko kan pada saat melahirkan. Karena dia kan datang ke rumah sakit, ketemu banyak orang, kadang-kadang mungkin dia ngedan harus buka masker gitu kan. Nah, di situ yang rawan. Jadi kalau dia di bawah 33 minggu sudah tervaksin komplit dosis, jadi itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau dia ibu hamil sudah terlanjur lewat misalnya ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa di bawah 33 itu sudah mendapatkan 2 dosis vaksin. Kira-kira gitu. Berarti ada beberapa keuntungan vaksin diberikan kepada ibu hamil yang pastinya ini memberikan kekebalan terhadap sang ibu dan juga sang buah hati nantinya. Iya, betul. Seperti itu, Dok. Iya. Bagaimana dengan mereka yang sudah mendapatkan vaksin tetapi terkena positif COVID kemudian harus melahirkan, ini
bagaimana sih dok bayinya? Apakah otomatis akan terkena kok positif juga kan dok? Oh ya, jadi begini Pak. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian atau dalam bukti-bukti virus itu menjalar melalui sirkulasi uterus plasenta, ya. Jadi sampai saat ini belum dapat buktinya. Jadi justru yang dikhawatirkan itu adalah ketika dia mulai menyusui gitu kan. Kalau ibunya kena, kemudian dia menyusui bayi, justru di kontak erat pada saat menyusui itu yang lebih dikhawatirkan untuk dapat menularkan virus dari ibu ke bayi. Bukan di dalam rahim, tapi kontak erat ketika si ibu itu menyusui bayinya. Di situ yang lebih rawan sebetulnya. Tapi kalau di dalam rahim sampai saat ini belum ada bukti yang gitu, ya. Jadi ketika seorang ibu hamil positif kemudian melahirkan, belum pasti sang bayi pun akan positif juga COVID. Ya, betul. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada sampai saat ini belum ada datanya. Artinya dia menular dari transplasenta itu tidak ada. Jadi yang dikhawatirkan justru di luar setelah lahir itu. Seperti menyusui seperti Ya, itu. gitu. Setelah kontak erat dia menyusui segala macam, di situ yang dikhawatirkan. Bukan di dalam kandungan dia tertular itu enggak. Gitu. Ini pun sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, cakupannya lebih luas bagi ibu hamil dan menyusui seperti itu. Menyusui pun, seorang ibu menyusui pun harus mendapatkan vaksinasi juga. Iya, jadi kan kalau bisa sebelum melahirkan dia sudah kebal ibu. Oke, baik. Ketika dia ibu hamil di bawah 33 minggu dia sudah mendapat vaksin full dose, 2 dosis. Jadi kekebalannya kan sudah terbentuk. Sehingga pada saat menyusui dia langsung memberikan kekebalan kepada bayinya. Dan di dalam rahim pun dia sudah dapat kekebalan. Sehingga bayi yang lahir itu sudah dapat kekebalan pasif dari ibunya. Itu malah lebih bagus gitu. Daripada dia divaksin itu setelah menyusui. Karena kan terbentuknya kekebalan itu perlu waktu, Pak. Paling enggak 2-4 minggu setelah vaksin gitu. Nah, jadi lebih baik lebih awal divaksin. Jadi pada saat hamil. Baik. Sehingga pada saat menyusui dia sudah kebal. Baik, dokter, bagaimana dengan mereka, khususnya bagi ibu hamil yang memiliki penyakit bawaan seperti itu, dok, tetapi kehamilannya sudah di atas 12 minggu dan harus mendapatkan vaksinasi ini sendiri? Ya, jadi sampai saat ini penyakit yang kontraindikasi vaksin itu tidak banyak sebetulnya. Katakanlah misalnya hipertensi. Kalau hipertensi itu sudah terkontrol ya, biasanya patok aja di bawah 180 itu masih boleh. Ada diabetes misalnya, komorbid ya. Itu pun kalau gula darahnya sudah terkontrol itu masih boleh divaksin. Kemudian penyakit autoimun ya seperti SLE segala macam itu kalau dia di dalam keadaan tidak flare itu masih boleh divaksin selama dia masih terkontrol istilahnya. Kemudian penyakit penurunan kekebalan tubuh ya seperti HIV gitu. Yeah. Nah, kalau dia masih stadium 1 2 itu masih boleh kecuali dia sudah stadium 4 yang sudah ada infeksi oportunistik ya itu mungkin belum kita berani vaksin ya. Kalau tapi masih stadium 1 2 apalagi cuma positif serum saja tidak ada gejala infeksi oportunistik ya itu tetap masih boleh divaksin. Jadi sebagian besar menurut saya masih boleh kecuali ada beberapa yang ekstrim ya hipertensi di atas 180 ya gitu. DM tidak terkontrol itu mungkin perlu dilakukan kontrol terlebih dahulu. Ya, Oke. Baru divaksin. Penyakit yang diderita tersebut baru boleh dilakukan vaksinasi terhadap ibu hamil tersebut. Seperti itu, dok. Baik, dokter Putra, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita harus rehat sejenak bagaimana vaksin COVID-19 pada ibu hamil, dan pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai vaksin COVID-19 pada ibu hamil, masih bersama Dr. Wayono Artana Putra SPOGK. Kami mengajak Anda berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Ya,
Ya, terima kasih. Kita masih di Harmoni Bali, bagaimana vaksin COVID-19 pada ibu hamil. Masih bersama Dr. Wayan Atana Putra, SPOGK. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Putra, seperti masyarakat umum, seperti akan melakukan vaksinasi, ini ada persiapan khusus nggak bagi seorang ibu hamil selain persyaratan-persyaratan yang sudah dokter sampaikan di awal, seperti kehamilan harus di atas 12 minggu, kemudian dengan asumsi efek terhadap bayi nantinya itu sendiri. Ada persiapan khusus nggak bagi ibu-ibu hamil yang akan melakukan vaksinasi nantinya, dok? Ya, baik. Jadi tidak ada persyaratan khusus sebetulnya ya. Jadi yang perlu disiapkan itu mental. Biasanya orang kan itu takut gitu kan. Masih ada rasa takut karena sebelumnya itu kan dibilang ibu hamil tidak boleh vaksin gitu kan, pada vaksin yang periode pertama kan itu kan. Iya, ibu hamil dan ibu yang menyusui seperti itu tidak boleh. Nah, habis itu sekarang kok boleh, dan orang masih bertanya-tanya gitu. Nah, itu yang masih menjadi hambatan. Tapi setelah kita jelaskan bahwa ini sudah ada penelitian di luar negeri segala macam, jadi ibu-ibu itu masih sebagian besar bisa menerima. Jadi malah sekarang sudah sebagian besar pasien-pasien yang datang ke praktek atau ke poli di sana, saya tanya, sudah vaksin? Rata-rata mereka bilang sudah. Jadi respon ibu-ibu sangat bagus ya. Jadi tidak ada persiapan khusus. Kalau dulu kan katanya diminta surat keterangan dari dokter kandungan, nah sekarang tidak ada. Oh iya, baik. Ya, jadi tinggal langsung datang ke tempat vaksinasi, paling di sana dicek tensi, atau ditanya-tanya sedikit apakah ada penyakit kronis gitu. Jadi kalau tidak ada ya pasti. Baik. Even mereka yang seorang ibu hamil yang memiliki penyakit komorbid seperti itu, dok? Iya, itu dah. Jadi yang komorbid itu kan pasti ditanya lab terakhir gimana, gula darah terakhir pasti ditanya. Jadi kalau masih terkontrol gula darah gitu, itu masih boleh divaksin, Pak. Jadi tidak saklek sekali itu enggak. Baik. Baik, dokter, berarti ada upaya juga untuk menjaga kesehatan ibu hamil di tengah pandemi bagi mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi, dok? Iya, tentu saja ibu hamil ini kan prioritas, karena begini, jadi indikator kesehatan suatu negara itu dilihat dari berapa angka kematian ibunya. Jadi angka kematian ibu yang rendah ini menandakan taraf kesehatan suatu negara itu baik gitu. Walaupun penyakit yang lain banyak, tapi kematian ibunya rendah itu bagus. Ini yang jadikan indikator. Makanya setiap negara itu mempunyai target ya. WHO itu memberikan target. Indonesia itu harus begini target kematian tahun ini harus begini. Jadi karena itu indikator. Jadi kita harus benar-benar memang memperhatikan kondisi kesehatan ibu ya. Nah, jadi di samping vaksin tentu saja prokes itu tetap harus dilakukan ya. Jadi menjaga jarak, mengurangi bepergian yang tidak perlu gitu. Jadi kalau misalnya berbelanja gitu, kalau sekarang masih bisa dilakukan secara online misalnya kan, kenapa tidak di rumah saja gitu. Tetap perlu menjaga, menghindari keramaian ya. Kemudian cuci tangan, pakai alat pelindung diri itu tetap di samping vaksin. Karena walaupun sudah divaksin tidak ada jaminan juga bahwa dia tidak kena virus dan tidak menimbulkan gejala gitu. Memang secara teori kalau sudah divaksin walaupun dia kena gejalanya akan lebih ringan. Tapi itu juga tidak menjamin 100% juga. Ada juga beberapa teman sejawat, malah ada teman sejawat yang meninggal walaupun sudah divaksin 2 kali tetap. Nah, jadi tetap kita harus waspada. Ini bisa dikatakan juga memerlukan dukungan dari keluarga yang memiliki keluarga seorang ibu yang hamil seperti itu, dok ya? Betul, betul. Jadi dengan aktivitas yang berbeda-beda seperti itu, dok? Iya, jadi yang dikhawatirkan itu kan klaster rumah itu ya. Iya. Jadi dalam satu rumah, walaupun ibu hamilnya tidak kemana-mana misalnya, tetapi misalnya saudaranya atau suaminya yang tinggal satu rumah itu mempunyai aktivitas yang di tempat yang berbeda-beda ya. Nah itu kan dia datang ke rumah, akan berkumpul di rumah, dan umumnya orang satu rumah kan tidak pakai masker di rumah kan. Itu masalahnya. Jadi inilah yang akan menimbulkan klaster keluarga istilahnya. Mungkin ibunya diam di rumah nggak apa-ngapain dia gitu kan. Tapi ini yang mencari nafkah. Nah itu juga harus menjaga diri. Jadi tahulah kalau punya istri sudah hamil begitu,
ini suaminya yang kerja itu tetap harus memakai prokes. Takutnya kan jangan-jangan malah suaminya yang bawa ke rumah gitu kan. Nah itu yang tetap harus dijaga. Itu, saya kira begitu. Iya, dan yang pastinya seperti kata dokter, ini indikator kesehatan satu negara ini adalah concernnya terhadap kematian ibu hamil, itu yang menjadi perhatian juga bagi Indonesia khususnya juga, Dok ya. Iya, betul. Walaupun sudah divaksinasi, berarti bukan berarti abai terhadap kesehatan, protokol kesehatan Tetap baik protokol bagi ibu hamil tersebut, Dok. Iya, dan juga dalam satu keluarganya itu juga, karena keluarganya kan berpotensi membawa ke rumah. Iya. Dokter, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya pada keluarga yang memiliki ibu hamil ataupun ibu hamil yang mungkin saat ini masih mempunyai keraguan. Aduh, saya masih khawatir ketika masih dalam masa kehamilan, tetapi takut sekali untuk divaksinasi. Padahal dokter sudah menyampaikan ini banyak sekali keuntungan melakukan vaksinasi terhadap ibu-ibu hamil khususnya. Iya, silakan, Dok. Iya, jadi saya himbau pada ibu-ibu pemirsa ya. Jadi intinya jangan takut divaksin ya, karena ini sudah melalui keputusan yang sangat matang untuk memutuskan ibu hamil itu harus divaksin ya. Karena melalui sudah beberapa penelitian, studi binatang percobaan di luar negeri ya, dan itu dianggap vaksin COVID ini pada ibu hamil ini dianggap sangat aman. Jadi keuntungannya akan banyak sekali. Di samping bisa meningkatkan kekebalan ibu terhadap COVID-19 ini, dan juga akan memberikan perlindungan berupa kekebalan pasif bagi bayi yang dikandung ataupun bayi yang setelah lahir mendapat air susu ibu. Dan secara keseluruhan, secara komunitas, semakin banyak orang-orang yang divaksin dalam satu komunitas itu akan memberikan kekebalan kelompok atau herd immunity istilahnya. Jadi semakin cepat eradikasi atau mengeliminasi daripada COVID-19 ini akan lebih cepat kalau vaksinasi itu sudah dilakukan minimal 80% dari suatu komunitas. Saya kira itu. Jadi berguna untuk diri sendiri, berguna untuk bayi, dan juga untuk komunitas kita secara keseluruhan. Yang pastinya ini banyak sekali keuntungan divaksin bagi ibu hamil dengan catatan-catatan atau persyaratan yang harus dipenuhi tentunya ya, Dok ya. Betul, betul. Baik, Dokter Putra, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini khususnya bagi ibu hamil ataupun keluarga yang memiliki ibu hamil yang saat ini menyaksikan perbincangan kita ini memberikan edukasi lagi kepada edukasi kepada mereka bahwa vaksinasi itu sangat penting sekali, baik bagi ibu hamil ataupun bagi kita semua untuk mempercepat virus ini cepat berlalu seperti itu ya, Dok ya. Sehingga kita bisa kembali normal. Iya, betul sekali. Ngomong nggak pakai masker lagi, Pak. Sama di Sekurian Negara. Terima kasih. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.